Hai guys, kali ini saya akan merecap para pemenang dari Indonesian Movie Actor Award dan sedikit pemberitahuan bahwa Indonesian Movie Actor Award ini adalah ajang penghargaan bagi insan perfilman Indonesia yang hanya fokus ke dalam aktor dan aktrisnya saja. Jadi di sini nggak ada soundtrack terbaik, soundtrack terfavorit, nggak ada. Adanya adalah uh, segala hal yang berhubungan dengan aktor. Tidak ada director atau director terfavorit atau sutradara terfavorit, tidak ada produser terfavorit, hanya fokus ke aktor saja. Pemberitahuan lagi bahwa di sini ada dua jenis kategori, terbaik dan terfavorit. Terfavorit dipilih oleh para penonton atau pemirsa di rumah melalui vote dalam salah satu aplikasi yang menjadi partner dari acara ini. Kategori terbaik akan dipilih oleh para dewan juri dan kategori utama dalam film ini adalah best ensemble, yaitu adalah keseluruhan antara kru dan pemain sehingga menghasilkan film yang baik. Oke, kategori pertama yang akan aku bacakan adalah kategori untuk pemeran pendukung pria terfavorit. Pemeran pendukung pria terfavorit ini dimenangkan oleh Baim Wong dalam film Bebas. Karakter Baim Wong dalam film Bebas ini sebagai Jojo. Jojo itu adalah orang yang sebenarnya waktu mudanya adalah salah satu yang paling lincah di antara geng Bebas. Jojo adalah satu karakter yang begitu dewasa, berubah 180 derajat karena dia adalah seorang direktur di salah satu perusahaan yang mengharuskan dia untuk berubah menjadi agak sedikit berwibawa atau menjadi seorang yang lebih berwibawa. Tapi ketika dia bertemu dengan geng Bebas, dia akan kembali seperti Jojo di masa muda dan menikmati masa bersenang-senang bersama teman geng Bebas tersebut. Terus ada kategori kedua yang akan aku bacakan. Kategori kedua yang aku bacakan adalah pemeran pendukung pria terfavorit, yaitu adalah Oka Antara dalam terbaik, tadi terfavorit sekarang terbaik ya. Oka Antara dalam Mari Kita Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini sendiri adalah filmnya Oka Antara ketika dia memerankan bapak muda, bapak dari karakter utama ini saat muda, dan dia berhasil sekali meyakinkan bahwa di film ini anak tertuanya akan memimpin adik-adiknya dan berhasil membawa film ini menjadi salah satu wishlist pada saat itu untuk ditonton. Aku sih merasa bahwa Oka Antara sangat membuat film ini atau salah satu orang yang paling berpengaruh di film ini dan membuat film ini sangat laku pada saat itu. Kategori ketiga adalah pemeran pendatang baru terfavorit, Muhammad Khan, Kucumbu Tubuh Indahmu. Nah, film Kucumbu Tubuh Indahmu ini
adalah film yang mewakili Indonesia dalam penghargaan Academy Award atau Oscar di sekitar tahun 2017 dan 2018. Itu sebenarnya kisah film ini sih tentang LGBTQ ya, yang sebenarnya masih dianggap tabu di sini, masih dianggap bahwa salah satu topik yang sensitif di sini. Makanya agak kurang mereka harus berjuang untuk mendapatkan simpati penonton. Tapi di film ini terbukti dia salah satu pemerannya adalah pemeran utamanya adalah Muhammad Khan, berhasil membawa pulang salah satu piala dalam kategori pendatang baru terfavorit. Yang berikutnya kita akan coba untuk bacakan. Pemeran pasangan terfavorit. Pemeran pasangan terfavorit ini dimenangkan oleh Angga Yunanda dan Adesi Zahra. Kalau kita ngomongin Dua Garis Biru, memang film yang sangat kuat sekali ya, storyline-nya didukung oleh dua acting aktor dan juga artisnya sebagai pasangan yang sangat membuat kita mengerti bagaimana kisah anak muda pada saat itu yang berpacaran dan harus tertimpa masalah bersama. Itu dikarenakan oleh dua chemistry dia yang sangat kuat menurut aku, dan bukan cuma secara pasangan tapi secara individu pun mereka sudah kuat di film Dua Garis Biru tersebut gitu. Terus yang keempat berarti ya, yang kelima kategori selanjutnya yang harus kita bacakan adalah kategori pemeran atau kategori pasangan terbaik. Tadi pasangan terfavorit, ini pasangan terbaik. Ada Lukman Sardi dan Ray Ainun ini sebenarnya, dan Lukman Sardi ini memerankan pasangan dalam film 27 Steps of Me yang sebenarnya topiknya tentang hal juga yang dianggap tabu di Indonesia. Tapi film ini intinya adalah film yang full dengan drama antara masalah ayah dan juga anak, yang sangat pelik sekali tentang pelecehan sang ayah kepada sang anak. Itu adalah cerita dari film 27 Steps of Me. Dan pasangan ini kalau kita ngomongin Lukman Sardi, memang dia udah senior sekali ya di perfilman Indonesia, dan tidak heran ketika dia berhasil memerankan sosok pasangan yang terbaik menurut Dewan Juri untuk 2020 ini bersama dengan Ray Ainun. Aku akan bacakan lagi kategori selanjutnya atau hasil dari kategori selanjutnya, yaitu pemeran anak terfavorit Raditya Evandra. Kucumbu Tubuh Indahmu ini sebenarnya film yang sangat menjanjikan secara plot cerita, tapi
memang kalau kita ngomongin soal seperti itu di Indonesia, eh, topiknya memang kurang bisa diterima di Indonesia, tapi terbukti bahwa dua pemeran pemeran anak dan pemeran pendatang barunya mereka sampai dua piala yang dari beberapa kategori yang mereka ada. Itu berarti dari sisi storyline dan juga dua peran yang berhasil memenangkan beberapa kategori ini bisa menjadi peran yang atau peran yang sangat menunjang dalam film tersebut, sehingga film itu berhasil di kancah internasional di Academy Award. Menurut aku sih gitu. Film ini atau kategori ini adalah kategori apresiasi dari IMAA sebagai penyelenggara penghargaan untuk beberapa aktor dan aktris anak di bidang perfilman. Kita lanjut ke kategori selanjutnya ya. Kategori selanjutnya aku akan bacakan hasilnya adalah pemeran utama terfavorit wanita. Pemeran utama wanita terfavorit Adisti Zahra dalam film Dua Garis Biru. Sebenarnya aku udah bilang ya tadi ya, tidak hanya sebagai seorang pasangan, tapi Angga Yunanda dan juga Adisti Zahra ini sama-sama kuat dalam merepresentasikan karakter dalam film Dua Garis Biru secara individu pun seperti itu. Jadi tidak heran kenapa Adisti Zahra juga memenangkan karakter atau memenangkan penghargaan untuk pemeran utama wanita terfavorit berdasarkan IMAA 2020. Kita lanjut lagi ke karakter atau kategori pendatang baru terbaik Adito Pramono dalam film Mari nanti kita cerita tentang hari ini. Adito Pramono bukan pendatang baru yang bisa itu kan diremehkan sembarangan, karena dia memang kalau berakting dia bisa mengisi beberapa karakter di dalam film, termasuk juga film ini kan sebagai film pertamanya dia, dan dia berhasil memerankan beberapa sisi dari atau sifat sosok yang diperankan oleh Adito Pramono tersebut bisa disampaikan dengan baik ke kita. Dan menurut aku nggak heran kenapa dia menang. Pemeran wanita pendukung terbaik Christine Hakim, perempuan tanah jahanam. Christine Hakim adalah salah satu aktris senior yang tidak diragukan lagi kemampuannya dalam berakting. Sebenarnya aku jujur ya, tidak menonton film trailer dari Perempuan Tanah Jahanam ini, tidak menonton film ini genrenya trailer ya. Itu juga aku ngelihat trailer atau cuplikan promosi filmnya pun sudah berasa banget jika sangat mencekam sekali ketika si karakter utama yang diperankan oleh Tara Basro bertemu dengan karakter yang diperankan oleh Ibu Christine Hakim sebagai karakter atau pemenang dari pemeran pendukung wanita terfavorit, yaitu adalah dari film Perempuan Tanah Jahanam versi IMAA 2020.
Setelah itu pemeran utama pria terbaik Lukman Sardi dalam film Twenty Seven Steps of Me. Jangan mengira bahwa beberapa pemenang karakter terbaik ini adalah karena mereka jurinya ya, jangan kira begitu, karena memang mereka tidak menilai film mereka sendiri. Jika mereka masuk ke dalam kategori itu, maka mereka tidak diperkenankan masuk dalam sisi pada saat mereka berunding pemenang dalam kategori tersebut. Jadi ini berdasarkan adil, berdasarkan memang juri-juri yang lain menilai dia berhasil memerankan atau membawakan karakternya dalam sebuah film secara baik sesuai kriteria juri, makanya dia bisa memilih Lukman Sardi sebagai pemeran utama terbaik. Kalau Lukman Sardi sendiri sih sebenarnya tidak perlu diragukan lagi ya, sebagai sosok bapak dia sudah berkali-kali. Tapi kan ini agak sedikit berbeda ya dari segi cerita gitu, cerita yang mungkin tidak bisa diterima seperti yang aku bilang tadi gitu. Tapi dia tetap bisa memenangkan karakter ini, berarti dia tetap bisa memerankan si karakter yang ada dalam 27 Steps of Me ini, sehingga dia bisa memenangkan kategori pemeran utama terbaik untuk pria. Terus kita ada kategori selanjutnya yang kita harus bacakan, yaitu adalah kategori film terfavorit. Dua Garis Biru. Kembali lagi aku katakan bahwa Dua Garis Biru berhasil membuat kita para penonton terpukau dari segi acting, segi cerita, segi artnya juga gitu. Bahkan dia bisa mengalahkan Avenger Endgame dan tetap bertahan di sinema atau di bioskop setelah Avengers Endgame tumbang, atau masih bisa bertahan beberapa minggu atau beberapa hari setelah Avengers Endgame tidak ada lagi. Karena ini pendidikan soal hubungan antara pasangan muda ya. Jadi kenapa mereka bisa menang sebagai film terbaik menurutku adalah mereka bisa menyampaikan itu dengan sisi yang sederhana, berasa banget di filmnya ketika bilang Dua Garis Biru. Dia bisa menyampaikan, atau mereka sebagai pasangan atau individu bisa menyampaikan bagaimana sesosok anak muda yang menyelesaikan masalah yang mereka buat sendiri sebenarnya, tapi dengan cara yang ringan. Itu yang membuat aku yakin kenapa mereka bisa menang dalam film terbaik. Dan sekali lagi, film terbaik bukan adalah kategori utama dalam IMA ini, tapi mereka tetap bisa memenangkan film terbaik. Terus ada kategori selanjutnya yang akan bacakan adalah penghargaan khusus dedikasi untuk Rhoma Irama. Tidak banyak yang tahu, atau apalagi anak sekarang, anak tahun-tahun 2000-an, karena
Rhoma Irama adalah sosok aktor film musikal dangdut yang sangat beberapa filmnya sangat sukses, sampai sekarang masih sering diputar. Dia ada sosok aktor yang bisa memerankan karakter yang sangat mudah diingat sampai sekarang, makanya diberikanlah penghargaan ini untuk Rhoma Irama. Penghargaan khusus dedikasi ini diberikan oleh untuk Rhoma Irama. Pemeran wanita pendukung terfavorit Cut Meme. Nah, kembali lagi ke film Dua Garis Biru, Cut Meme juga bisa memerankan sosok ibu yang sangat keibuan untuk Angga Yunanda untuk film ini, dan juga begitu tahu anaknya tertimpa masalah juga dia bisa menyampaikan itu dengan baik, gimana paniknya seorang orang tua ketika anaknya tertimpa masalah yang begitu besar, itu juga bisa diperankan dengan baik oleh Cut Meme. Hanya dia bisa menang, menurut aku seperti itu. Next category is ini aku udah catat semua kategorinya di handphoneku ya, jadi ini sudah ada catatan yang benar. Lifetime achievement diberikan oleh untuk tiga orang, itu Ade Irawan, Ria Irawan, dan juga Slamet Raharjo. Ade Irawan ini sebenarnya adalah salah satu artis senior yang sudah di film semenjak 1970-an dan berhasil memerankan beberapa karakter dengan baik, dengan sangat keibuan. Ketika dia bilang temu karakter yang dia sebagai seorang ibu sangat tersampaikan sekali emosinya ketika dia emang marah gitu ya. Ria Irawan adalah salah satu artis yang lucu dan sangat menunjang komedi di beberapa film komedi yang dia bintangi. Juga dia punya beberapa, emang keluarga artis kali ya, dia punya beberapa cara atau beberapa untuk membedakan karakter satu dengan yang lainnya film, menurut seperti itu. Dan yang paling penting dia menunjang sisi komedi dari beberapa film komedi sih. Yang berikutnya ada Slamet Raharjo. Slamet Raharjo adalah artis senior yang memerankan kakek-kakek sahabat dari Nani Wijaya. Karakter yang diperankan oleh Tatiana Shafira di film Sweet 20. Ada beberapa juga yang dia bisa menyampaikan karakter tersebut dengan baik sih menurutku. Film terbarunya terpaksa ditahan dan tertahan produksinya, itu Buku Harianku. Sebenarnya udah sempat tayang tapi tertahan gara-gara pandemi corona ini. Di situ dia bisa memerankan sosok kakek yang galak dan tegas kepada cucunya sebagai sosok yang mewakilkan kakek sebagai kakek yang bekerja dalam militer dan mendidik cucunya secara militer. Setelah Lifetime Achievement ada pemeran utama wanita terfavorit Laura Basuki dalam film Susi Susanti. Film Susi Susanti ini sebenarnya adalah film yang
menceritakan legenda bulu tangkis Susi Susanti dan Laura Basuki. Memang aku lihat di film itu karena memang aku nonton juga ya, berhasil menyampaikan pesan atau memerankan Susi Susanti dengan baik dan menyampaikan cerita yang ketika itu kaum Tionghoa tidak mendapatkan keadilan juga, tapi dia tetap bersemangat untuk mewakili Indonesia dalam beberapa cup, dan dia tetap ingin menjadi warga negara Indonesia. Dan kelihatan sekali sih perannya sangat menggebu-gebu, sangat mewakili semangat sosok yang mencintai negeri sekali sih, makanya bisa menang. Terus pemeran utama pria terfavorit yaitu Angga Yunanda. Udah aku jelasin bahwa kedua karakter ini atau karakter di Dua Garis Biru memang sangat mewakili banget karakter yang diperankan, sehingga tercipta beberapa karakter yang sangat solid dan segi cerita yang juga sangat solid. Jadi tidak heran mengapa Angga Yunanda sebagai pemeran utama pria terfavorit untuk tahun ini. Nah, ini adalah karakter film atau kategori terpenting adalah Best Ensemble atau kesatuan terbaik ada dimenangkan oleh Kucing Tubuh Indahmu. Walaupun kerja keras sekali dan kita tahu kurang diterimanya Kucing Bertumbuh Indahku di sini sebagai karakter atau film yang mengangkat topik yang sangat sensitif sekali tentang LGBTQ, tapi mereka tetap bisa mendapatkan atau mewakili Indonesia dalam Oscar, makanya mungkin mereka pantas untuk mendapatkan Best Ensemble. Dua film yang paling banyak mendapatkan penghargaan di sini ada Dua Garis Biru dan juga Kucing Tubuh Indahmu. Itu dua film yang memang terfavorit sekali dan mendapatkan cerita yang sangat solid dari segi pemain dan juga krunya, dan juga dari segi plot ceritanya juga gitu ya. Jadi tidak mengapa dua film ini menjadi film yang paling banyak mendapatkan penghargaan di sini. Baik guys, segitu dulu ya penjelasan kita kali ini.